Tugas fisiologi hewan air, materi tingkah laku ikan terkait adaptasi fisiologi, morfologi, dan anatomi. Di sini merupakan tugas dari kelompok yang beranggotakan Romla Setiawati, Lukinda Amelia Siregar, Ratriana Hatini Saleh, Nilehwayan Hani Prabanda. Di slide ketiga ada pengertian adaptasi, yaitu proses penyesuaian secara bertahap yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua ada adaptasi fisiologis, merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Yang ketiga ada tingkah laku ikan, adalah adaptasi tubuh ikan terhadap pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku ikan. Yang pertama adalah suhu lingkungan, yang kedua ada salinitas perairan, yang ketiga ada arus perairan, yang keempat ada penetrasi cahaya, yang kelima ada gelombang perairan, dan yang keenam ada kelimpahan makanan. Yang pertama adalah suhu lingkungan. Ikan dapat mendeteksi perubahan suhu hingga 0,03 derajat. Setiap ikan memiliki suhu optimum masing-masing. Pengaruh suhu terhadap tingkah laku ikan. Yang pertama adalah schooling atau ikan yang berkelompok. Yang kedua ada ruaya atau migrasi. Yang ketiga ada pemijahan. Yang keempat ada aktivitas makan. Dan yang kelima ada pertumbuhan. Selanjutnya adalah salinitas perairan. Salinitas optimal berpengaruh pada tekanan osmotik tubuh ikan dan lingkungan. Yang kedua ada eurihalin dan stenohalin. Eurihalin adalah ikan yang mampu beradaptasi pada salinitas bermacam-macam seperti bandeng, mujair, dan ikan nila. Dan stenohalin adalah kebalikan dari eurihalin di mana ikan tersebut tidak dapat beradaptasi pada salinitas tertentu. Yang ketiga ada perubahan salinitas 0,02 PSU dapat dideteksi oleh ikan. Yang keempat, anadromus dan katadromus. Anadromus dilakukan oleh ikan salmon dan katadromus dilakukan oleh ikan sidat. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku ikan selanjutnya itu ada arus perairan. Respon ikan terhadap arus itu antara lain gerakan ikan yang menuju arah arus. Ikan pelagis yang menuju arah arus atau bergerak melawan arus dalam mencapai ruayanya atau dalam bermigrasi untuk pemijahan, untuk mencari makan, dan lain-lainnya. Tidak berinteraksi terhadap arah dan kecepatan. Mungkin ini tindakan tingkah laku ikan yang demersal, yang tidak bereaksi terhadap arus karena dia di bawah perairan atau di dasar perairan dan tidak memiliki kecepatan. Schooling ikan. Schooling ikan juga dipengaruhi oleh arus perairan. Schooling ikan banyak dilakukan oleh ikan pelagis, contohnya ikan tuna, cakalang, yang melakukan schooling ikan untuk bermigrasi ataupun mencari makan. Slide selanjutnya ada penetrasi cahaya atau cahaya yang masuk ke dalam perairan. Dari ikan sendiri itu memiliki kemampuan 2 kali melihat daripada manusia. Ikan mampu membedakan warna dalam perairan dan keberadaan cahaya dalam perairan sendiri mengasosiasikan ikan sebagai indikasi makanan. Selanjutnya ada gelombang perairan. Gelombang perairan itu berpengaruh pada kekeruhan di perairan sehingga mengecoh orientasi ikan dalam memangsa, dimangsa, ataupun mencari ikan atau bertemu dengan musuh. Yang kedua itu ada kebisingan sehingga meningkatkan stres pada ikan. Yang ketiga terjadi badai sehingga terjadi penurunan suhu. Badai menurunkan suhu pada perairan, perubahan salinitas perairan.
Biasanya semakin besar gelombang, mungkin di dalam perairan darat akan semakin turun salinitasnya. Yang terakhir ada kelimpahan makanan. Ikan bermigrasi untuk mencari feeding ground. Saat bermigrasi inilah ikan populasi ikan akan berubah di suatu tempat atau habitat. Maka dari itu rantai makanan akan berubah di perairan tersebut. Food and feeding habits-nya juga akan bertambah maupun berkurang. Dalam habitat itu sendiri akan terjadi predasi atau predator memakan mangsanya, kompetisi antar ikan yang satu spesies, dan simbiosis mutualisme. Mungkin ikan saling menguntungkan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada adaptasi pada ikan air laut dan air tawar yang memiliki pengeluaran urin yang berbeda. Jadi ikan yang hidup di laut lebih sedikit mengeluarkan urin dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Kenapa? Hal ini terjadi karena tekanan osmosis dari tubuh ikan laut itu lebih rendah daripada tekanan osmosis air laut itu sendiri. Jadi menyebabkan ikan air laut itu mengeluarkan sedikit urin agar tidak mati karena kekeringan. Jadi ini adalah salah satu cara adaptasi dari ikan air laut untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya, cara ini juga digunakan oleh ikan yang hidup di air tawar, tapi berbalik arah dengan ikan yang hidup di air laut. Jadi, ikan yang hidup di air tawar ini sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin dan menggunakan insangnya secara aktif untuk mengikat garam yang terlarut dalam air supaya ikan tidak kekeringan atau kembung. Jadi, jika tadi ikan air laut itu memiliki tekanan osmosis yang lebih rendah daripada airnya, berbanding terbalik dengan ikan air tawar. Ikan air tawar ini memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada air tawarnya, sehingga adaptasinya yaitu sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin. Dan ini juga digunakan agar ikan tidak kelebihan air atau kembung. Seperti gambar yang terlihat di slide ini, terlihat bagaimana cara ikan air tawar dan ikan air laut untuk mengambil air dan juga untuk mengeluarkannya menjadi urin. Jadi ikan yang hidup di laut itu mengeluarkan urinnya bentuknya yaitu pekat. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap perubahan variabel lingkungan dengan melakukan homeostatis. Homeostatis seperti yang kita tahu adalah ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan, kesetimbangan dinamis dalam makhluk hidup yang konstan. Jadi mekanisme homeostatis ini dilakukan dengan cara mengatur metabolisme sel, pengontrolan permeabilitas membran sel, dan pembuangan sisa metabolisme. Jadi adaptasi ini menggunakan homeostatis yang ada pada makhluk hidup. Salah satu contohnya ialah jika ikan merasa stres disebabkan oleh suhu ekstrim, perbedaan osmotik yang tinggi, racun, dan infeksi, maka ikan akan merespon dengan cara penurunan volume darah, penurunan jumlah leukosit, penurunan glikogen hati, peningkatan glukosa darah, menyusutnya diameter lambung, dan dengan cara lain yaitu menipisnya lapisan mukosa. Di slide ini juga ada gambar bagaimana adaptasi ikan dengan melakukan homeostatis, dengan melakukan perubahan variabel lingkungannya. Selanjutnya ada adaptasi kontrol daya apung dengan mengontrol keberadaan lemak. Jadi ikan-ikan di laut dalam, adaptasi ini dilakukan oleh ikan-ikan yang berada di laut dalam atau ikan demersal. Karena ikan yang di laut dalam itu memiliki asam lemak tak jenuh yang tidak akan membeku pada suhu dingin sehingga keseimbangan daya apungnya dapat tetap terjaga. Ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh ikan-ikan laut dalam yang dia gunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk dapat bertahan hidup.
Contohnya ialah ikan kelompok bentopelgik mengisi gelembung renangnya dengan lemak agar mendapat daya apung, sedangkan pada kelompok bentik seperti hiu, centrochimus, dan edmopterus memiliki hati yang berukuran besar, yang selanjutnya hati tersebut diisi oleh lemak dengan kepadatan rendah dalam jumlah besar agar dapat mengapung. Selanjutnya ada adaptasi retina mata ikan terhadap cahaya. Seperti yang kita tahu, mata ikan itu berbentuk bulat. Jadi retina pada mata ikan ini di dalamnya terdapat berbagai elemen reseptor, yaitu cone dan root. Pada kondisi cahaya redup, reseptor root berperan sebagai scopic vision, dan pada kondisi cahaya terang, reseptor cone berperan sebagai photopic vision. Contohnya ialah pada jenis ikan wolfish atau Anarincas lupus dan ikan dragonet atau Chalionimus lyra. Terdapat peningkatan cone yang sangat menyolok pada bagian dorsal retina mata. Oleh karena itu, penglihatan dua jenis ikan ini selalu selalu mengarah ke bawah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Roma Setiawati, NIM 11. Saya akan menjelaskan pada slide adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup dalam menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, ada contoh-contoh dari adaptasi morfologi pada ikan. Yang pertama, ikan pada zona bertipelagik tidak memiliki gelembung renang. Nah, ikan-ikan pada zona ini tidak memiliki gelembung renang sekaligus otot-otot dan kerangkanya lebih kecil. Hal tersebut menyesuaikan dengan keadaan ikan ini agar supaya menghemat energi mereka karena pada zona ini sangat sedikit atau minim sekali adanya sumber makanan. Yang kedua, memiliki kerangka yang lunak. Ikan-ikan pada tekanan hidrostatik tinggi, seperti contohnya ikan laut dalam, akan memiliki kerangka yang lunak, seperti salah satu contohnya snailfish. Yang ketiga, memiliki katup yang terletak antara gas bladder dan lambung. Nah, beberapa ordo seperti Protarchamptopteregii, Stenopteregii, Cyclosquamata, dan Scopelomorpha memiliki katup yang terletak antara gas bladder dan lambung yang berfungsi untuk menjaga agar gas tidak dapat keluar dari mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adaptasi anatomi. Adaptasi anatomi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan struktur tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adaptasi anatomi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, contoh pada internal pada ikan yaitu terdapat kandung kemih dan insang. Kandung kemih di sini berfungsi untuk menyimpan udara agar ikan dapat mengapung meskipun pada tingkatan yang berbeda pada kolom air. Sedangkan insang memiliki fungsi sebagai organ pernafasan. Nah, itu contoh eksternalnya, yaitu biasanya pada kepala ikan terdapat mata yang berfungsi sebagai alat untuk melihat, lubang hidung yang berfungsi sebagai alat penciuman, nah, dan mulut sebagai alat untuk mengkonsumsi makanan. Selain itu, ada juga operculum untuk menutup insang bagian luar dan sirip untuk sebagai alat pergerakan. Selanjutnya, nah ini dia beberapa contoh anatomi pada beberapa ikan. Ikan lele, contohnya, dia memiliki alat pernafasan tambahan, yaitu arborescen. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil udara secara langsung pada saat ikan lele berada pada kondisi yang sangat minim air atau bahkan tidak ada air sama sekali. Yang kedua yaitu ikan pari. Nah, ikan pari di sini memiliki insang pada bagian bah ventral. Hal ini menyesuaikan pada tempat tinggal ikan pari itu sendiri yang berada pada dasar. Nah, yang ketiga, anatomi ikan hiu. Nah, anatomi ikan hiu biasanya memiliki gigi yang tajam namun tidak menempel
di bagian rahang dan gusinya saja. Nah, hal tersebut disesuaikan pada pola makan ikan hius sendiri. Selanjutnya, sampai pada slide terakhir. Terima kasih.